Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bapak harap dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi dengan Pak Jos, Pak Roni Shopping. Hari ini kita akan kembali membahas materi di PJOK. Oke anak, materi yang kita bahas hari ini adalah materi PJOK kelas 2 SD dengan Pak Jos. Nah, Bapak harap kamu mendengarkan dengan baik apa yang Bapak sampaikan, dan ketika Bapak mempraktekkan, kamu amati dengan baik supaya kamu paham tentang materi yang kita bahas hari ini ya. Jadi kamu setelah paham nanti bisa juga kamu coba di rumah bagaimana pelaksananya. Langsung kita mulai anak-anak ya. Kita masuk ke pelajaran keempat di kelas 2 ini ya, dengan materi gerakan meningkatkan kekuatan, daya tahan dan keseimbangan. Oke anak ya. Nah, ini ada kompetensi dasar 32 dan 42 ya. Seperti biasa 32 ini tentang pengetahuan dan 42 ini tentang keterampilan ya. Makanya di rapor bulanan ada pengetahuan, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, dan tujuan pembelajaran kita di pelajaran kita saat ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan rangkaian gerakan latihan kekuatan dengan benar. Lalu siswa dapat mempraktekkan rangkaian gerakan latihan kekuatan dengan benar. Lalu siswa dapat menjelaskan rangkaian gerakan latihan keseimbangan dengan benar. Lalu siswa dapat mempraktekkan rangkaian gerakan latihan keseimbangan dengan benar. Jadi ada dua tentang kekuatan dan keseimbangan ya. Jadi nanti banyak gerakan-gerakan yang akan kita pelajari dan kita coba praktekkan. Nah, Bapak harap kamu bisa jelaskan dan kamu bisa praktekkan. Oke. Seperti biasa Bapak ingatkan kembali anak-anak, gerakan non lokomotor, gerakan tanpa berpindah tempat, gerakan lokomotor, gerakan berpindah tempat, lalu gerakan manipulatif dengan melibatkan benda di luar tubuh. Karena gerakan-gerakan yang kita lakukan nanti ada yang lokomotor dan non lokomotor. Oke, kamu ingat kembali ini ya. Nah, kita lanjut anak-anak, aktivitas pembelajaran. Nah, ini dia aktivitas pembelajaran yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Yang pertama anak, kita ada nanti latihan kekuatan lengan dan tungkai. Setelah itu kita berlatih keseimbangan statis, lalu kita berlatih keseimbangan dinamis. Oke, cukup jelas ya nak? Ada 3. Nah, kita bahas satu persatu anak. Kita mulai dari A, latihan kekuatan lengan dan tungkai. Nah, di dalam latihan kekuatan lengan dan tungkai ada beberapa gerakan yang akan kita pelajari. Yang pertama, tarik tambang. Yang kedua, gerakan push up. Yang ketiga, saling dorong batang kayu. Oke, ada 3 anak ya. Tarik tambang, gerakan push up, dan saling dorong batang kayu. Langsung kita pelajari atau kita bahas satu persatu. Yang pertama, tarik tambang anak-anak. Nah, sudah cukup familiar ya tarik tambang. Ya, mungkin ini bisa kamu lihat pada saat acara-acara besar 17 Agustus ya, ataupun acara-acara di sekitaran rumahmu atau gangmu, tarik tambang ya. Nah, dilakukan oleh beberapa orang saling tarik menarik ya. Nah, pelaksanaannya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Sikap awal, tangan kanan dan tangan kiri memegang tambang dengan erat. Posisi kaki depan dan belakang terbuka lebar atau senyamanmu juga nah ya. Untuk kaki itu dibuka lebar supaya menjaga keseimbangan dan pondasi kita di bawah ketika menarik tambangnya. Sewaktu menarik tambang, semua orang harus mengeluarkan tenaga agar tidak kalah. Betul ya, mengeluarkan tenaga agar tidak kalah. Kelompok yang tertarik sampai melewati garis batas dinyatakan kalah. Jadi apabila tim sebelah kiri tertarik ke kanan, berarti tim kiri kalah. Nah, itu maksudnya. Nah. Dan gerakan tarik tambang ini jelas untuk melatih kekuatan otot ya, otot tangan ya nak, untuk melatih otot tangan. Oke. Pelaksanaannya seperti apa? Kamu perhatikan ini. Gerakan push up. Oke, perhatikan anak-anak, push up yang di atas dan push up yang di bawah. Oke. Nah, push up ini bertujuan untuk melatih otot tangan ya. Pelaksananya sikap awal badan tengkurap ya, sikap awal badan tengkurap. Kedua tangan dilipat di samping badan, kedua telapak tangan menempel pada lantai. Kedua kaki lurus ke belakang dan sedikit rapat ujung kaki menempel pada lantai. Pada hitungan ganjil, berarti kita nanti hitungannya 1 sampai 8.
Ketika angka ganjil, badan terangkat ke atas. Ketika angka genap, badan turun ke bawah. Ya, berarti posisi 1 naik, 2 turun, 3 naik, 4 turun, sampai ke angka 8. Oke. Nah, untuk perempuan itu sewaktu badan diangkat, lutut ditempelkan ke lantai. Oke, itulah push up perempuan. Cukup jelas ya anak ya. Tadi untuk melatih kekuatan otot lengan. Bagaimana pelaksanaannya? Kamu perhatikan ini. Saling dorong batang kayu. Nah, di sini ada dua anak saling mendorong batang kayu, anak ya. Oke, ya hampir mirip ya, beda dengan tarik tambang, teman bedanya di sini mereka mendorong. Jadi teman yang terdorong ya, mengalami kekalahan ya. Ketika yang terdorong ke sebelah kiri ini semakin ke belakangnya, berarti dia kalah gitu nak ya. Nah, cara pelaksanaan latihan ini menggunakan sebatang bambu. Oke, walaupun di judulnya sebatang kayu ya nak. Oke, bisa kayu bisa bambu, itu dia maksudnya nak. Jika awal berdiri berhadapan, kamu dan temanmu bersama-sama memegang sebatang bambu lalu saling mendorong bambu. Pemenang adalah berhasil mendorong teman yang di depan. Oke, berhasil mendorong teman yang di depan. Ketika melakukan latihan ini berhati-hatilah jangan sampai ada yang cedera. Ya, betul. Oke, jadi pemenang adalah yang berhasil mendorong teman yang di depannya. Nah, itu dia. Berarti di sini kita melatih kekuatan otot lengan ya. Walaupun otot kaki sangat berguna untuk bantuan dorongan ke depan. Jadi otot kaki juga berperan sangat baik. Walaupun secara garis besarnya otot tangan lah yang paling banyak berfungsi. Pelaksanaannya seperti apa? Kamu perhatikan video ini. Oke, kita lanjut ke B, anak-anak, berlatih keseimbangan statis ya. Kita bahas statis dulu ya. Seperti apa gerakan-gerakan statis ini? Yang pertama, sikap lilin. Yang kedua, melatih otot perut. Yang ketiga, membentuk huruf V ya. Lalu mengangkang kaki. Oke. Nah, sikap kapal terbang dan sikap kaki bangau. Berlatih keseimbangan statis. Keseimbangan statis ini maksudnya nak tanpa berpindah tempat, berarti non lokomotor. Semuanya kita lakukan gerakan ini tanpa berpindah tempat. Dan tujuannya apa? Untuk melatih keseimbangan. Nah, yang pertama sikap lilin. Loh, seperti apa sikap lilin ini, Pak? Ya, seperti lilin nak. Kamu perhatikan posisi kaki lurus terangkat ke atas, lalu kedua tangan menopang pinggang supaya tidak terjatuh. Pelaksanaannya, lakukan latihan secara berpasangan. Seorang siswa berbaring dan menghadap ke atas. Kedua kaki diangkat lurus ke atas membentuk sikap lilin. Ya, lurus ya karena lilin kan lurus karena ya. Kedua tangan menahan pinggang ya, menahan pinggang ya nak. Kaki dipegang oleh pasangannya sehingga tetap lurus ke atas. Dilakukan selama beberapa detik lalu diturunkan. Nah, jadi di sini anak-anak keseimbanganmu adalah ketika kamu bisa menahan kakimu posisinya lurus ke atas. Bisa kamu tahan beberapa detik. Nah, berarti ketika kamu bisa menahannya keseimbanganmu sudah baik. Itu dia nak. Dan di sini juga dibantu dorong dibantu oleh tangan menahan. Nah, di sini juga hal yang sangat harus kita perhatikan. Ketika tangan kita tidak kuat menopang pinggang kita, ya tidak akan bisa bertahan kaki kita di atas. Bagaimana pelaksanaannya? Kamu perhatikan ini. Dua, melatih otot perut. Oke, anak-anak bisa kamu lihat melatih otot perut ya. Nah, pelaksanaannya seperti apa? Siswa berbaring menghadap ke atas. Setelah aba-aba mulai, kedua tangan, kedua kaki, dan kepala diangkat bersamaan. Tangan luruskan di atas perut. Oke. Kaki dan kepala diangkat dari permukaan tanah dengan jarak 15 cm. Tahan beberapa detik lalu turunkan tangan, kaki, dan kepala. Oke, sikap awal berbaring ya. Lalu aba-aba mulai, kedua tangan kita, kedua kaki dan kepala kita angkat bersamaan. Ya, lalu tangan diluruskan di atas perut. Nah, itu dia nak.
Lalu kaki kita angkat setinggi 15 cm dan kita tahan. Pelaksanaannya seperti apa? Kamu perhatikan ini. Nomor 3, membentuk huruf V. Oke, ini dia membentuk huruf V-nya ya. Cara pelaksanaan, sikap awal duduk dan kaki diselonjorkan. Kedua kaki diangkat ke atas, badan dicondongkan ke belakang. Kedua kaki saling berpegangan di belakang lutut kaki. Pertahankan posisi ini selama beberapa detik. Oke, dari tadi juga semua disarankan mempertahankan karena keseimbangan ya. Kita bisa mempertahankan beberapa detik. Jadi di sini kekuatan otot tangan kita membantu menahan kaki dan juga kekuatan otot perut kita sangat berpengaruh ya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Ini dia. Empat, mengangkang kaki. Oke, kamu perhatikan ini nak ya, bagaimana pengangkang kakinya ya. Pertama kaki lurus, lalu dibuka, lalu diangkat. Oke. Cara lebih jelasnya, cara pelaksanaan, sikap awal duduk, kedua kaki diselonjorkan, tangan di samping badan. Oke, diselonjorkan maksudnya diluruskan ya nak. Pada babak 1, kedua kaki mengangkang. Pada babak 2, kaki diangkat lalu ditahan hingga 8 hitungan, berarti 1 sampai 8 ya, karena kamu tahan. Pada babak 3, kaki kembali turun dan diluruskan. Lakukan gerakan ini beberapa kali. Oke. Sama seperti beberapa gerakan yang tadi, ketika kita disuruh menahan, berarti disitulah kita melakukan gerakan keseimbangan statis kita. Apakah bisa kita tahan atau tidak sampai 8 hitungan. Pelaksananya ini dia. Yang kelima, sikap kapal terbang. Nah, posisi badan kita seperti pesawat atau seperti kapal terbang. Bisa kamu lihat ini? Iya. Oke. Pelaksanaannya, posisi awal berdiri, kedua tangan lurus ke depan dengan jarak tidak berdekatan. Saat ada bunyi peluit, satu kaki diangkat dan diluruskan ke belakang. Kedua tangan direntangkan ke samping. Usahakan antara kepala, badan, dan kaki yang diangkat pada posisi sejajar dan lurus. Posisi dan lurus, gambar yang paling bawah nah. Jadi sikap kita seperti kapal terbang. Oke. Jadi di sini dibutuhkan kekuatan otot kaki ya, baik kanan atau kaki kiri yang menahan di bawah untuk keseimbangan kita. Pelaksanaannya seperti apa? Kamu perhatikan ini. Nomor 6, sikap kaki bangau. Nah, kaki bangau kamu perhatikan ini. Nah, kakinya dilipat seperti bangau ya kan nak? Oke, cara pelaksanaannya, sikap awal berdiri, ketika guru berteriak bangau, ketika bapak berteriak bangau, semua siswa diam di tempat dan segera mengangkat kaki. Satu kaki diangkat, telapak kaki yang diangkat ditempelkan pada sisi lutut sebelah dalam kaki yang tidak diangkat. Nah, di sini pelaksanaannya kan kaki yang lurus kan sebelah kaki kanan, kaki kiri yang ditempelkan. Nah, itu dia. Jadi membentuk sikap bangau. Nah, jadi di sini harus bisa kita tahan ya, tidak terjatuh, keseimbangan kita harus bagus. Kaki kanannya harus bisa menahan beberapa detik. Bagaimana pelaksanaannya? Kau perhatikan ini. Bangau.
Oke anak, yang terakhir berlatih keseimbangan dinamis. Berarti di sini seperti yang Bapak sampaikan tadi, statis itu tanpa berpindah tempat, dinamis itu berpindah tempat. Nah, karena di sini kita ada gerakan jalan ya, jalan jinjit ke depan dan ke belakang. Berarti sudah berpindah tempat, berarti lokomotor. Lalu berjalan di atas palang. Langsung kita bahas satu persatu anak. Yang pertama, jalan jinjit ke depan dan ke belakang. Oke, kamu perhatikan ini jalan jinjit ke belakang, ke depan dan ke belakangnya dalam satu garis lurus. Pelaksanaannya, siswa berlatih jalan jinjit ke depan dan ke belakang di atas garis lurus sejauh 3 meter. Ketika berjalan jinjit, tangan direntangkan setinggi bahu. Latihan ini baik untuk menjaga keseimbangan, karena rentangan tangan tadi membantu kita untuk menjaga keseimbangan supaya tidak terjatuh atau kaki kita tidak lari langkahnya, tidak di garis lurus ini ya. Pelaksanaannya seperti apa? Kau perhatikan ini. Yang kedua berjalan di atas palang. Nah, kau perhatikan di sini anak-anak ya, pelaksanaannya. Sediakan palang dari bambu dan kayu, tinggi palang sekitar 40 cm. Siswa naik ke palang lalu mulai berjalan dari ujung palang ya, yang satu ke ujung yang lainnya. Ketika berjalan, kedua tangan memegang pinggang. Latihan ini berguna untuk melatih keberanian dan keseimbangan. Oke, itu jelas ya nak. Jadi jangan takut jatuh, karena di sini tadi melatih keberanian dan keseimbangan. Oke. Mana pelaksananya? Kau perhatikan ini nak. Oke, sekian dan terima kasih ya olahraga sportif ya. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya dalam penyampaian materi Bapak ini. Bapak simpulkan lagi, materi kita tadi ada tentang daya tahan dan kekuatan otot tangan, dan juga ada melatih keseimbangan statis dan melatih keseimbangan dinamis ya. Harap kamu bisa paham semuanya tadi tentang melatih kekuatan tangan tadi, tarik tambang, ada mendorong bambu anak ya. Lalu untuk keseimbangan statisnya ya, ada beberapa gerakan tadi, ada sikap lilin, huruf V ya, melatih otot perut. Lalu yang dinamis, berjalan di garis lurus dengan posisi jinjit dan berjalan di atas palang. Oke, Bapak harap bisa kamu pahami ya, dan kamu silakan coba di rumah mencontohkan apa yang Bapak contohkan tadi, yang Bapak peragakan. Nah, yang terakhir Bapak tetap mengingatkan kamu supaya kamu itu tetap semangat belajar anak-anak walaupun secara daring, tetap menjaga kesehatan, tetap berolahraga untuk menjaga imun tubuh tetap baik. Jadi anak-anak, demikian materi kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya tentang pembahasan PJOK dengan Pak Jos. Terima kasih semuanya, selamat pagi, dadah, salam sehat selalu.